Oke, baik. Salam damai sejahtera kepada kita semua. Salam Maranatha. Semoga Tuhan cepat kembali. Dan Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Kita dalam kelas di Grafe International Theological Seminary, yaitu kelas Teologi Perjanjian Lama. Oke, dan tentu kita semua sudah tahu bahwa berhubung situasi pandemi yang sedang beredar di Indonesia dan juga di seluruh dunia, maka kita telah beralih ke sistem pembelajaran secara online. Oleh karena itu saya merekam kelas teologi perjanjian lama seperti yang Anda sedang tonton pada saat ini. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bertemu, kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Minggu lalu saya sempat tidak enak badan, tapi puji syukur ada kekuatan dari Tuhan pada hari ini. Dan kita ingin lanjut, kebetulan hari ini adalah kelas yang paling terakhir, saudara kasih Tuhan, untuk semester kita. Ya, dan sepanjang semester saya sudah sering tekankan bahwa perjanjian lama adalah suatu bahan yang begitu banyak ya, begitu penuh, begitu luas. Dan kalau kita belajar teologi perjanjian lama, itu bagaikan mempelajari perjanjian lama itu sendiri. Seumur hidup pun saya yakin tidak akan cukup. Dan kita dalam mempelajari teologi perjanjian lama, kita sudah menekankan bahwa mempelajari perjanjian lama itu penting, saudara kasih Tuhan, penting. Ada sebagian orang Kristen yang karena dia memiliki konsep yang salah, ada yang berpikir bahwa perjanjian lama tidak penting, ya, bahwa perjanjian baru itu saja yang perlu dipelajari oleh orang Kristen. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Nah, saya mengakui bahwa perjanjian baru juga penting. Ya, jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu penting. Dan perjanjian baru mungkin banyak mengandung, terutama di Injil, kemudian di surat-surat, hal-hal yang secara praktis langsung ya berhubungan dengan gereja pada hari ini. Namun, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa semua itu dibangun di atas fondasi perjanjian lama. Ada banyak sekali konsep dalam perjanjian baru yang penting untuk dipahami berdasarkan apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Lagi pula, perjanjian lama kira-kira 3 kali lebih panjang daripada perjanjian baru, dan di situ Tuhan menyatakan dirinya. Nah, itu yang menjadi fokus kita dalam kelas ini. Semenjak awal, sebelum kita merekam ya di bulan Januari ketika kita memulai semester kita, saya berfokus kepada bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Karena itu yang paling penting. Kita sudah membaca ayatnya dalam Yeremia, misalnya dikatakan bahwa yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Orang yang bijak, ya, kalau dia bermegah atas kebijaksanaannya, itu kosong bagi Tuhan. Orang yang kuat, apalagi orang yang kaya, ya, bermegah atas kekayaannya, kekuatannya, itu semua kosong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau ada orang yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal Aku, Tuhan bilang. Dan itu adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan Alkitab, tujuan Tuhan memberikan perjanjian baru, tujuan Tuhan memberikan perjanjian lama, supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan pernah sedikit menegur Filipus, ya, yang bertanya, mungkin suatu pertanyaan yang polos dan yang kita semua bisa tanya juga, karena Tuhan Yesus sering bicara soal Bapa dan Bapa dan Bapa. Akhirnya Filipus bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami. Sudah cukup. Dari kapan-kapan kau selalu bicara soal Bapa, tunjukkan saja Bapa sama kami. Dan Yesus mungkin, ya, kita tidak tahu ekspresi mukanya, mungkin dengan senyuman, mungkin dengan teguran, dia berkata pada Filipus, engkau sudah sekian lama bersama dengan aku, masa engkau tidak tahu, katanya, ya. Ini saya memparafrase, saya tidak mengutip secara langsung, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengenal aku, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Tujuan Yesus Kristus datang adalah untuk menyatakan Sang Bapa, menyatakan Allah, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang menyatakan Allah untuk kemudian dia menebus manusia. Dan itu adalah tujuan yang sangat mulia, tujuan yang perlu kita kejar, ya, seumur hidup kita.
Ya, nomor satu tentu Anda perlu diselamatkan terlebih dahulu ya. Orang perlu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan nomor satu dalam keselamatan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, sesudah itu dia perlu mengenal Tuhan dalam persekutuan yang makin indah. Keselamatan adalah permulaan. Keselamatan adalah start ya, bukan finish. Keselamatan adalah the beginning of a journey. Permulaan dari suatu perjalanan mengenal Tuhan makin dalam lagi, dan kita itu harus menjadi tujuan hidup kita. Nah, karena kita berfokus kepada masalah pengenalan akan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, sedikit recap. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui penciptaan atau wahyu umum. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui apa lagi? Melalui nama-namanya. Ya, yang sangat indah. Nama Tuhan adalah nama yang kuat, adalah benteng yang kuat bagi kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui penampakannya. Ya, Tuhan menampakkan diri. Ada yang disebut sebagai Malak Jehovah atau malaikat Tuhan. Tuhan menyatakan diri melalui perbuatan-perbuatannya. Tindakan-tindakannya, misalnya dia menyelamatkan orang Israel, banyak ya, itu banyak sekali, dan kita juga tidak membahas semuanya, tapi kita hanya bahas beberapa saja. Ada tindakan-tindakan Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui perjanjian yang dia buat dengan manusia. Ada perjanjian Abraham, sebelumnya ada perjanjian Nuh ya, bahkan sebelum itu di Taman Eden Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa. Kemudian ada juga Tuhan menyatakan diri melalui yang sudah kita bahas dalam 2 sesi terakhir, yaitu hukum-hukumnya ya. Hukum-hukum Tuhan menyatakan diri. Oke, dan sebenarnya ya masih berhubungan dengan hukum ya, tapi saya ingin kita hari ini berfokus bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui hikmat ya, hikmat atau yang kita sebut sebagai literatur puisi di dalam Alkitab kita ya. Nah, sebenarnya poin 6 dan poin 7 ini bukan sesuatu yang berbeda total ya, karena nanti kita akan lihat bahwa hikmat itu sebenarnya adalah semacam hukum juga. Ya, semacam hukum. Oke, namun sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami memohon kepadamu Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, karena kami ingin hidup berjalan bersama dengan Engkau. Dan ketika kami hidup berjalan bersama dengan Engkau, maka kami memiliki damai dan kami tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Sekalipun di luar sana ada pandemi atau apapun itu, mungkin ada krisis, mungkin ada kejahatan, mungkin ada banyak hal, namun kami berjalan bersama dengan Engkau. Itu yang kami rindukan hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami makin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pimpin kami semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah biasanya banyak orang Kristen merasa bahwa hukum itu berbeda dengan hikmat ya. Hukum itu berbeda dengan hikmat. Ada yang disebut hukum, ada yang disebut hikmat, dan Alkitab seringkali dibagi menjadi 3 atau menjadi beberapa bagian ya. Alkitab sering dibagi menjadi nomor 1 biasanya disebut hukum ya, jadi ini adalah 5 kitab pertama dari Kejadian sampai dengan Ulangan yang disebut sebagai kitab-kitab Musa. Ini disebut sebagai kitab Taurat. Taurat itu artinya hukum dari kata Torah dalam bahasa Ibrani. Kemudian ada yang disebut sejarah. Ya, sejarah ini biasanya dimulai katanya dari Yosua sampai kepada Ezra, Nehemia. Ya, Nehemia. Jadi itu dari sejarah orang Israel keluar dari Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan sampai kepada Nehemia. Oh, bahkan bukan Nehemia ya, Esther bahkan. Ya, Esther.
Ya, Esther itu sesudah pembuangan, ya, Nehemia juga sudah pembuangan. Jadi dari Yosua sampai Esther, kemudian ada yang disebut sebagai kitab-kitab puisi. Nah, kitab-kitab puisi ini dari kitab Ayub sampai Kidung Agung. Ya, jadi Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, dan kemudian ada yang disebut sebagai kitab-kitab nabi-nabi, ya, nabi-nabi atau nabium, ya. Dan ini adalah dari Yesaya sampai dengan Maleaki. Nah, ini pembagian Alkitab, ya, sesuai dengan urutan yang ada di Alkitab bahasa Indonesia kita, dan urutan yang di Alkitab bahasa Indonesia kita ini mengikuti urutan pada umumnya di Alkitab bahasa Inggris juga seperti itu, KJV, yang rata-rata semua mengikuti urutan di LXX atau Septuaginta. Dan tentunya urutan di Alkitab Ibrani sedikit berbeda, mereka membaginya menjadi Tanakh, ya. Jadi kalau dalam Hebrew Bible ya, itu Tanakh, ya. Tanakh jadi Ta, Torah, N, Nabium, ya, kemudian K, Ketubim, ya. Dan pembagiannya hanya 3 ini saja, walaupun jumlahnya sama, dan banyak kitab-kitab sejarah seperti Yosua, raja-raja, itu semua mereka masukkan ke Nabium, semuanya nabi-nabi, ya. Oke, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa bagi kebanyakan orang Kristen, hukum dengan puisi ini beda, begitu ya. Hukum itu apa? Hukum itu adalah jangan begini, jangan begitu, ya kan? Nah, dalam 10 hukum ada banyak jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, banyak ya, jangan ini, jangan itu, atau ada beberapa juga yang harus begini, harus begitu. Jadi itu adalah hukum. Sedangkan puisi misalnya ada di kitab Mazmur, ya, banyak orang melihat Mazmur itu semacam meditasi, ya, semacam puji-pujian bahkan, atau doa, ya, banyak sekali doa. Dan Mazmur itu kitab yang sangat indah, ya. Belakangan saya baru belajar banyak dari kitab Mazmur, ya, terutama karena di masa pandemi ini masa yang penuh dengan tekanan, ya, dan ketika kita menghadapi tekanan, saudara kasih Tuhan, saya menganjurkan renungkan kitab Mazmur. Mengapa? Karena kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan oleh orang-orang lain yang banyak menghadapi tekanan, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Anda bisa membaca pergumulan mereka di sana, ya. Tapi oke, itu sampingan. Intinya, ya, orang bilang, oh, Mazmur kan beda dengan hukum, ya. Kemudian apalagi Amsal, Amsal juga beda dengan hukum. Amsal itu sering manusia pikir seperti peribahasa atau seperti ya, kayak semacam nasihat-nasihat, anjuran-anjuran begitu, ya. Namun saudara kasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang tertulis dalam kitab-kitab puisi atau yang sering disebut hikmat ini tidak berbeda total dengan apa yang tertulis dalam hukum. Memang formatnya sedikit berbeda, saya akui itu formatnya berbeda, namun sebenarnya isinya sama saja. Intinya adalah bahwa hikmat itu atau puisi-puisi di dalam Alkitab, ya, yang mengandung kata-kata hikmat sebenarnya adalah hukum-hukum Tuhan juga. Ya, sebenarnya adalah hukum-hukum Tuhan juga. Cuman hukum-hukum ini dinyatakan dalam format yang sedikit berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat sepertinya memerintahkan, ya, kamu harus begini, kamu jangan begini, ya. Tetapi kalau hikmat, ya, hikmat atau kitab-kitab puisi sebenarnya menyatakan hukum juga, ya. Cuman hukumnya dinyatakan dalam bentuk ini loh hukum rohani. Tuhan menciptakan dunia ini. Ada hukum jasmani. Hukum jasmani kita pelajari dalam fisika, biologi, kimia, ya. Kita pelajari itu, misalnya kita belajar hukum apa? Hukum Archimedes, ya. Kita belajar hukum gravitasi, ya, hukum percepatan dan kecepatan dan lain sebagainya, ya. Dan kita menyelidiki itu hukum-hukum alam. Tetapi tentu ada hukum-hukum rohani juga. Nah, hukum-hukum rohani ini dinyatakan dalam bentuk puisi-puisi di dalam Alkitab, ya. Di dalam literatur hikmat, di dalam kitab Ayub, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab
Amsal Pengkhotbah dan Kidung Agung, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi itu sangat menarik sebenarnya. Saya ingin ajak kita melihat satu ayat di sini dalam firman Tuhan. Atau kita mulai langsung dari ini aja ya. Amsal ya, Amsal salah satu literatur hikmat yang ini yang paling terkenal salah satunya. Dan kata Amsal Salomo ini, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Dan dari kata Amsal saja ini sangat menarik ya. Kata Amsal, terutama dalam bahasa Indonesia, Amsal. Dan dalam bahasa Inggris namanya Proverbs. Ada tahu bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya, karena dia bentuk jamak, dia kasih mishlei di sini. Mishlei itu sebenarnya dari kata mishlim ya. Dan bentuk tunggalnya adalah mashal. Ya, mashal, perhatikan di sini yang di bawah sini ya. Mashal ini bentuk tunggalnya. Jadi Anda tertarik nggak bahwa mashal dengan amsal itu tinggal diubah? Jadi bahasa Ibraninya mashal ya. Mashal. Ya, oke, S atau SH lah ya. S atau SH, mashal. Ya, bisa ditulis S atau SH. Dan ini menjadi kalau bahasa Indonesia amsal. Jadi dari mashal amsal. Jadi bahasa Indonesia amsal itu sangat mirip dengan bahasa Ibraninya mashal ya. Dan mashal itu apa sih? Mashal itu artinya sebenarnya sesuatu yang mirip ya, yang serupa. Jadi bagaikan memberikan suatu perbandingan ya, suatu ilustrasi begitu ya. Dan ya amsal itu ya, maksudnya amsal itu adalah ya seperti masal itu, dia menjelaskan sesuatu ya dengan memberikan penerangan ya, memberikan gambaran atau ilustrasi begitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini sangat menarik sekali. Jadi Amsal Salomo bin Daud Raja Israel katanya ya. Kita baca terus, untuk mengetahui hikmat dan didikan ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi ini tujuan dari mashal atau dari amsal itu, untuk mengetahui hikmat, didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan kepada kebijaksanaan kepada orang muda. Oke. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat. Nah, kembali muncul di sini ya, proverb, mashal, kita lihat di sini ya. Dan ibarat ya, interpretation, melitsah, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, masuk ke ayat 7, salah satu ayat kunci sini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 7, di mana Salomo berkata, aku menulis Amsal, tentu dia diinspirasikan oleh Tuhan. Dan apa tujuan dari Amsal itu? Tujuan Amsal itu adalah untuk mengetahui hikmat, mengetahui apalagi didikan, kata-kata yang bermakna. Oke, ada banyak istilah yang dia pakai di sini yang sangat menarik kalau satu-satu kita bahas. Saya pernah mengajar eksegesis Amsal dan di situ kita lebih mendalam ya, tapi kita tidak punya waktu untuk lihat satu persatu kata-katanya di sini. Menerima didikan yang menjadikan pandai ya, dan lain sebagainya, memberi kecerdasan dan lain sebagainya. Tapi di akhir dari perikop yang satu ini, ujung-ujungnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi perhatikan, Amsal bertujuan untuk memberikan tadi apa? Hikmat, pengertian, ya, pengetahuan. Tapi di ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan ini memberitahu kita bahwa tujuan dari Amsal-Amsal Salomo adalah supaya manusia mengenal Tuhan atau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan Amsal dimaksudkan untuk memberikan hikmat, tapi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau permulaan pengetahuan. Jadi dengan memahami Amsal-Amsal ini, kita menjadi bisa takut akan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat, takut akan Tuhan maksudnya bukan ketakutan akan Tuhan, bukan kita sembunyi dari Tuhan, bukan kita masuk ke kolong, ya, sembunyi di bawah tempat tidur, atau kita nangis, ya, waduh Tuhan itu ngeri, bukan.
Bukan, nanti kita akan lihat. Takut akan Tuhan adalah kita memahami Tuhan. Ya. Memahami Tuhan, mengasihi Tuhan. Lo kan bilang, kok mengasihi Tuhan bisa takut akan Tuhan? Ya, kalau kita mengasihi seseorang, kita takut, kita tidak ingin untuk melukai dia. Kita tidak ingin mengecewakan dia. Ya. Takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan Amsal dimaksudkan supaya kita memahami Tuhan. Karena Amsal menyatakan hukum Tuhan juga, tapi hukum rohani. Bukan dalam bentuk jangan begini, jangan begitu, harus begini. Itu Torah. Ya, tetapi menyatakan sebab akibat. Nah, seringkali Amsal menyatakan hukum Tuhan dengan menyatakan sebab akibat. Jadi, saya kasih contoh begini. Kalau Torah, ya, Taurat itu bunyinya seperti ini. Janganlah kamu lompat dari jendela lantai 4. Nah, itu Torah, janganlah kan. Nah, tapi kalau Amsal atau literatur hikmat, dia menyatakan hukum Tuhan juga dengan dia memberikan sebab akibat. Ya. Misalnya dia berkata barang siapa jatuh dari ketinggian akan patah kaki misalnya. Jadi itu hukumnya, saudara kasih Tuhan. Itu hukumnya. Jadi Torah atau Taurat itu dengan tegas, ya, menyatakan jangan begini, harus begini, menyatakan juga hukum Tuhan, menyatakan sifat Tuhan. Amsal atau literatur hikmat menyatakan hukum Tuhan dengan cara yang sedikit berbeda, namun sebenarnya adalah hukum Tuhan juga. Dan kita bisa melihat ini di Amsal pasal 4 ayat yang kedua misalnya, ya. Coba kita lihat. Dan kalau kita baca Amsal terutama di pasal-pasal awal, bentuknya adalah Salomo menasihati anaknya. Salomo menasihati anaknya. Dia bilang, hai anakku, katanya, ya. Anda boleh baca deh. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, katanya kan. Simpanlah perintahku, janganlah menyimpang daripadanya. Jadi seorang ayah menyatakan hukum-hukum rohani kepada anaknya. Dan mungkin hari ini kita tidak punya ayah seperti seorang Salomo, ya, yang katanya orang paling berhikmat. Namun kita punya Bapa di sorga yang lebih dari Salomo. Dan Bapa di sorga telah memberikan hikmatnya kepada kita di dalam firman-Nya, ya. Dan masih contoh di sini di Amsal pasal 4 ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dan ini benar untuk ayah jasmani kita, ya. Makanya anak-anak perlu mendengarkan orang tuanya. Mengapa? Orang tua punya hikmat yang lebih dari seorang anak, ya. Ya, mayoritas kasus lah minimal, ya, mayoritas kasus. Mungkin ada bilang, oh ada pengecualian, ada orang tua yang bodoh sekali, ya itu pengecualian, saudara kasih Tuhan. Tapi dalam mayoritas kasus, orang tua itu jauh lebih berhikmat dari anaknya, dan dia bisa memberikan, dan terutama ini berlaku pada Bapa kita yang di sorga, ya. Jadi kalau kita sudah dewasa pun, ya, kita lepas dari orang tua kita tetap perlu mendengarkan Bapa kita di sorga. Nah, perhatikan ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, ini sangat menarik, ya, petunjukku. Perhatikan di bahasa Inggrisnya, for I give you good doctrine. Jadi ilmu yang baik ini, good doctrine. Ya. Good doctrine. Tanya sini. Forsake ye not my law. My law. Janganlah meninggalkan hukumku sebenarnya secara literal, karena dalam bahasa aslinya ya, diterjemahkan petunjuk di sini adalah Torati. Torati ini dari kata Torah ditambah akhiran i menjadi akhiran i itu kayak akhiran ku dalam bahasa Indonesia. Torati artinya Torahku, ya, hukumku. Jadi saudara kasih Tuhan, Salomo dan Tuhan di sini melihat bahwa hikmat yang terkandung di dalam semua ini adalah hukum, adalah hukum. Tauratku, tanya, ya, Tauratku. Oke, dan coba kita mau bahas. Tentunya tidak mungkin kita bahas semua literatur hikmat, ya. Makanya kelas pengantar teologi Perjanjian Lama ini adalah pemicu saja untuk membuat Anda penasaran, membuat Anda rindu mengejar kebenaran,
ya, yang ada dalam perjanjian lama, yang ada dalam perjanjian baru, ya, karena kita teologi perjanjian lama, tentu kita fokus di perjanjian lama supaya Anda rindu mengejarnya lebih dalam lagi, Anda rindu untuk mendapatkannya. Dan nah, saya ingin ajarkan Anda di sini sedikit bahwa di dalam literatur hikmat kita harus memahami yang namanya puisi Ibrani. Karena bentuknya puisi Ibrani, saudara kasih Tuhan. Bentuknya puisi Ibrani, dan puisi Ibrani ini beda dengan puisi-puisi yang lain di dunia ini. Kalau puisi Indonesia apa? Puisi Indonesia yang terkenal kan misalnya pantun ya. Pantun itu banyak ya. Kalau Indonesia pantun, ya pantun itu ada rimanya. Ya. Salah satu yang paling terkenal apa? 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah, itu pantun. Jadi biasanya ada A B ya kan, macam-macam puisi-puisi, ada yang AAAA, ada yang AABB, ada ABAB, lain sebagainya. Di waktu saya di Amerika di satu gereja, waktu itu saya jadi anggota jemaat, mereka sangat senang sekali berpantun, tapi pantun versi Irlandia yang mereka sebut limerick ya. Limerick itu dia ada 5 baris gitu ya. 5 baris, kalau saya tidak salah ingat polanya nanti AABBA begitu, AABBA dan lain sebagainya. Jadi ya itu semua adalah pola-pola puisi di seluruh dunia, ada begitu banyak. Namun puisi Ibrani tidak demikian. Puisi Ibrani tidak mementingkan ada kesamaan rima bunyi, tetapi kesamaan rima arti. Nah, ini sangat menarik. Kenapa ini sangat menarik? Karena berarti puisi Ibrani bisa kita enjoy, bisa kita nikmati bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun. Karena kalau puisi-puisi yang penekanannya pada rima bunyi, ketika diterjemahkan ke bahasa lain itu akan hancur begitu. Itu akan susah. Misalnya yang tadi saya bilang pantun Indonesia 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Coba Anda terjemahkan ke bahasa lain. Bahasa apa aja deh terserah. Ya. Maka akan jadi lucu dan nggak nyambung lagi gitu. Maksudnya nilai kepantunannya itu hilang. Bisa sih Anda bilang 4 times 4 is 16. Whether you have time or not, you have to reply to me. Ya, mungkin maksudnya sama dengan pantunnya, namun the beauty, keindahannya, kepantunannya itu hilang. Ya, tidak bisa diterjemahkan. Nah, agak sedikit beda dengan puisi Ibrani, dan saya rasa Tuhan sudah tahu akan hal ini. Oleh karena itu dalam bahasa Ibrani, puisi mereka tidak terlalu menekankan masalah dan tidak menekankan masalah kesamaan rima bunyi. Walaupun mungkin sebagian ada ya, tapi bukan itu penekanannya. Penekanannya adalah pada rima arti. Nah, rima arti. Oleh karena itu, kalau kita gagal memahami ini, kita akan gagal memahami banyak hal. Jadi ada misalnya contoh ya, ada beberapa jenis puisi Ibrani yang dipahami oleh manusia. Yang paling penting untuk dipahami dan yang paling sederhana ada yang disebut sebagai paralel sinonim. Ya, jadi kita bilang jenis-jenis puisi Ibrani. Nomor 1 A, kita tulis ya. Paralel sinonim. Paralel sinonim, saudara kasih Tuhan. Jadi artinya kalau puisi Indonesia atau puisi yang lain kan dia bunyinya sama. Ya, bunyinya sama, dan itu ada banyak di dalam himne-himne ya. Saya sangat suka dengan himne-himne dan saya banyak terjemahkan himne. Salah satu yang sangat menarik mengenai himne adalah dia puitis sebenarnya. Dan susah nerjemahinnya, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mempertahankan sifat puitisnya gitu ya. Ya banyak sekali ya, seperti yang ditulis oleh Fanny Crosby dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak pantun-pantunnya, ada puisi-puisinya, tapi itu kan semuanya bunyinya sama, ujungnya bunyinya sama ya. Misalnya apa ya, Blessed Assurance dari Fanny Crosby. Blessed Assurance, Jesus is mine, katanya ya. Oh, what a foretaste of glory divine, ya. Jadi Anda perhatikan kan, ada mine, ada divine, ya. Jadi wah, itu sangat agung ya. Blessed assurance, Jesus is mine.
Oh, what a foretaste of glory divine. Ya. Dan ada begitu banyak lagi yang lain. Jadi itu sinonim dalam bunyi tadi yang kita bilang. Tapi puisi Ibrani dia sinonim dalam arti. Dan kalau kita gagal memahami ini, kadang-kadang kita gagal memahami banyak hal. Atau kita kehilangan kehilangan insight ya, atau kehilangan pemahaman tambahan yang lebih dalam lagi yang sebenarnya ada di dalam puisi itu, tapi karena kita tidak sadar itu puisi dan kita tidak tahu tentang paralel sinonim, kita gagal untuk mengapresiasi nilai-nilai tertentu di situ. Coba misalnya, dan banyak sekali ya, kita bisa ambil contoh misalnya Amsal 9 ayat 10. Nah, di sini ya. Amsal 9 ayat 10. Ini contoh yang sangat bagus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Coba saya tuliskan di sini contohnya ya. Permulaan hikmat adalah takut. Wah, sebenarnya ini notepad kita nggak cukup gede ini. Oke, coba saya kecilkan sedikit supaya notepadnya agak gede sedikit. Ya, nah. Oke, kameranya saya gedein dikit ya. Wah, biar muka saya tambah gede. Oke. Mana tadi dia? Mukanya tambah gede. Nah. Oke. Sebentar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ini kan, ini adalah baris pertama. Kayak dalam puisi ini baris pertama. Permulaan hikmat. Ya. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Jadi, kalau di bahasa Inggris agak sedikit dibalik ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Ya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya, ya, walaupun saya tahu yang mengambil kelas ini tidak semuanya pernah mengambil Ibrani. Tapi kalau Anda pernah mengambil bahasa Ibrani, pernah belajar bahasa Ibrani, ini akan jauh lebih menarik lagi. Tehilat itu permulaan. Tehilat hokmah. Jadi permulaan dari hikmat. Ya. Adalahnya itu bahkan dimengerti. Makanya kalau dalam KJV dia isnya itu dalam bentuk italics. Ya. Jadi permulaan hikmat, yirat Jehovah. Permulaan hikmat, takut akan Jehovah, takut akan Tuhan. Oke, baris kedua, wedaat dan pengetahuan. Ya. Pengetahuan akan kedoshim, akan yang kudus sebenarnya. Pengetahuan yang kudus, binah. Binah itu pengertian. Jadi baris keduanya, oke, kita lihat di sini pengertian. Ya. Adalah. Nah, adalah di sini sebenarnya nggak ada dalam bahasa aslinya ya. Jadi saya kasih dalam tanda kutip aja. Jadi dimengerti maksudnya. Dan ini juga dimengerti. Sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak ada kata adalah. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Pengertian, ya, apa? Daat, ya, mengenal yang secara literal yang kudus atau yang maha kudus. Okay. Wah, ini masih agak sedikit kurang. Ya, saya tarik ini deh. Nah, jadi, wow, saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu puisi Ibrani, contoh ya, banyak sekali contoh seperti ini Anda bisa lihat. Kalau kita lihat satu persatu barisnya ini, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Oke, amin. Kemudian apa? Mengenal yang maha kudus atau yang kudus atau yang maha kudus adalah pengertian. Oke, ya. Kalau kita baca satu persatu saja ini barisnya tanpa kita memahami makna puitis di baliknya, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa oh, kalau saya mau berhikmat saya harus takut akan Tuhan. Ya, benar gitu ya. Namun kalau kita ingin mendapatkan lebih dalam lagi, kita harus memahami ini dirancang sebagai puisi yang sinonim. Artinya baris pertama dengan baris kedua menyatakan hal yang sama sebenarnya dari dengan cara
dengan cara menyebutkannya yang berbeda saja. Sebenarnya yang diomongkan itu sama. Hikmat dan pengertian di sini itu paralel sinonim, sama, sudah kasih Tuhan. Permulaan hikmat, ya, itu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan di sini, Tuhan dengan yang kudus di sini, atau dalam bahasa Indonesia yang maha kudus itu sama. Tuhanlah yang maha kudus. Jadi ini sama. Nah, takut akan Tuhan paralel atau sinonim dengan mengenal yang maha kudus. Dan kita langsung belajar dari sini. Oh, ternyata apa itu takut akan Tuhan? Dari sinonim ini kita belajar takut akan Tuhan yang tadi saya katakan, bukan ketakutan akan Tuhan, bukan kita kayak kena teror oleh Tuhan bahwa kita sembunyi di bawah tempat tidur kita masuk ke lemari kita dan lain sebagainya. Tidak. Takut akan Tuhan paralel dengan mengenal yang Maha Kudus yang adalah Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita takut akan Dia. Takut akan Dia. Ya. Anda tahu kapan pertama kali takut muncul dalam Alkitab? Takut muncul dalam Alkitab pertama kali di Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan datang, dia takut katanya. Kenapa dia takut? Dia takut karena dia melanggar firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya merancang dalam diri manusia akan timbul rasa takut kalau dia keluar dari desain Tuhan. Ya. Dia keluar dari desain Tuhan, dia akan takut. Makanya manusia pertama kali takut ketika dia melangkah keluar dari hukum Tuhan. Oleh karena itu, takut akan Tuhan bisa kita pahami hari ini. Takut akan Tuhan yang benar, yang alkitabiah adalah memahami hukum Tuhan, ya, dan segan untuk keluar dari sana. Begitu. Jadi takut akan Tuhan dengan mengenal Tuhan itu terkait erat. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin takut kepada Tuhan dengan benar gitu. Karena takut akan Tuhan berarti kita tahu, oh ini loh kriteria desain Tuhan dan saya tidak mau keluar darinya. Saya segan, saya takut keluar darinya karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan, nomor satu. Karena saya tahu konsekuensinya buruk bagi saya. Ya, karena saya tahu hukum rohani Tuhan di dunia ini. Begitu. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita memiliki permulaan hikmat. Ya. Kita mulai memiliki pengertian karena kita sadar akan hukum rohani yang terjadi di dunia ini. Ya. Oh, ternyata Tuhan sudah rancang bahwa kalau kita keluar dari desain Dia, ini yang terjadi. Ya, misalnya dalam kasus Adam dan Hawa, kalau dia keluar dari desain Tuhan, dia mengalami kematian. Ini hukum rohani, sudah kasih Tuhan. Ya. Hukum rohani. Nah, berkaitan dengan masalah takut akan Tuhan, saya ajak kita buka lagi. Coba kita beralih sedikit ke Mazmur sekarang ya, karena Mazmur juga adalah literatur hikmat, bukan hanya Amsal saja. Misalnya Amsal 19 ya, ayat 8 misalnya. Kalau dalam bahasa Inggris KJV mulai ayat 7, tapi bahasa Indonesia mulai dari ayat 8, sama dengan di bahasa Ibraninya ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Nah, ini coba saya tuliskan di sini ya. Kita lihat ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, atau converting the soul katanya situ. Oke, jadi itu baris pertama. Kita lanjut lagi. Baris kedua apa? Ya, perintah Tuhan itu murni katanya. Ya, perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Oke. Baris ketiga. Jadi puisi ini lebih dari dua baris. Ya, banyak puisi dalam bahasa Ibrani 2 baris, tapi ada juga yang banyak baris. Sorry. Oke, mesti
Ayat 8 di sini. Oke. Sorry ya, saya nih. Rupanya itu sudah ayat yang ke-9 tadi saya nggak perhatikan. Sebenarnya ayat 8-nya di sini. Oke, Taurat Tuhan itu sempurna. Apa dikatakan? Menyegarkan jiwa. Oke. Kemudian peraturan Tuhan ya, itu teguh, ya, memberi hikmat kepada yang tak berpengalaman. Oke, kepada yang tak berpengalaman ini kita jauhkan sedikit. Saya singkat aja deh ya supaya ini tak pengalaman. Nah, biar ini. Wow, ini harus saya panjangkan sedikit sekarang. Oke, jadi lalu apa? Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, rupanya masih ada lagi. Takut akan Tuhan. Suci. Atau akannya ini bisa juga kita takut Tuhan gitu ya. Takut Tuhan itu suci. Apa dikatakan? Tetap untuk selama-lamanya. Kemudian apa? Hukum Tuhan itu benar, ya, benar. Coba dari sini. Oke. Adil semuanya. Oke, jadi perhatikan di sini ya. Kata Tuhannya sama semua di sini, ini paralel. Tuhannya semua Jehovah. Ada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan dengan peraturan Tuhan itu paralel. Disebut hukum, peraturan, titah, perintah, hukum. Nah, ada satu yang agak lain sendiri nih. Perhatikan. Taurat, peraturan, titah, perintah sama hukum kita paham lah ya. Itu semua mirip-mirip semua. Tapi kok ada takut di sini? Kok takut begitu? Kenapa ada takut akan Tuhan di tengah-tengah Taurat, peraturan, titah, perintah, hukum-hukum? Dan kalau kita memahami paralel sinonim ini, lalu kita lihat lagi di sini. Selalu semua ini dijabarkan. Itu adalah sempurna, itu adalah teguh, itu adalah tepat, itu adalah murni, itu adalah suci, itu adalah benar. Ini semua adalah kata-kata sifat yang menggambarkan intinya apa sih ini? Firman Tuhan, ya kan? Taurat, peraturan, titah, perintah, hukum-hukum ini kan firman Tuhan sebenarnya. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sempurna, teguh, dan lain sebagainya. Dan di kolom yang satu ini dia menggambarkan memiliki dampak yang luar biasa bagi manusia. Ini paralel dengan yang di Perjanjian Baru itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Dan di sini juga tujuan atau fungsi firman Tuhan, dia bisa menyegarkan jiwa, dia bisa memberi hikmat, dia bisa menyukakan hati, membuat mata bercahaya, dan kemudian dia sifatnya tetap ada dan benar semuanya, adil semuanya. Jadi ini berkaitan dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi firman Tuhan. Nah, hubungannya dengan takut apa kalau gitu, kok muncul ada takut di sini? Nah, ini yang tadi saya bilang, takut akan Tuhan. Kalau kita pahami dengan Alkitabiah, ya, takut akan Tuhan itu berkaitan dengan memahami Tuhan dan memahami firman Tuhan. Makanya ini dikaitkan dengan firman Tuhan semua. Anda tidak mungkin takut akan Tuhan kalau Anda tidak paham firman Tuhan, sehingga Anda tahu desain Tuhan. Dan dengan Anda tahu desain Tuhan, Anda segan, Anda benar-benar mengasihi dan tidak mau keluar dari desain itu. Nah, ini takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan yang sejati. Takut akan Tuhan bukanlah kita kayak ke orang takut, saya takut apa? Takut debt collector, lari dari debt collector gitu kan. Takut apalagi? Takut kecoa, lari dari kecoa. Takut akan Tuhan bukan kita lari dari Tuhan. Takut akan Tuhan kita mengasihi Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan. Kita jadi tahu desain Tuhan, kriteria Tuhan. Nah, ini adalah hal yang indah.
Oke, coba saya balikkan ini lagi, notepad kita kembali ke posisi yang seperti ini, walaupun agak sedikit kepotong kata-katanya, tapi tadi sudah dilihat. Ada satu orang, dan terus terang saya juga banyak belajar tentang masalah puisi ini dari profesor saya dulu waktu saya mengambil gelar mengenyam ya pendidikan teologi, doktor saya di Amerika. Salah satu profesor saya yaitu Ken Sheets ya. Ken Sheets dia banyak meneliti masalah puisi Ibrani ini dan lain sebagainya, dan dia membuat salah satu ini saya tunjukkan. Jadi Mazmur 19 ya ayat 7 sampai 9, atau kalau bahasa Indonesia ayat 8 sampai ayat yang ke-10 ya, sebenarnya yang mau digambarkan adalah God's revelation. Tadi kita bilang pewahyuan Tuhan, firman Tuhan. The criteria of His perfect design, jadi kriteria desain Tuhan yang sempurna untuk kita sebagai ciptaannya. Dan kita Mazmur 19 ini menggambarkan tentang pewahyuan Tuhan ini dari berbagai sudut dengan menggunakan bahasa puisi, di mana dia disebut law, tadi Taurat, ya disebut testimony, ya peraturan, titah, statutes, commandment, perintah, fear of the Lord, ya takut akan Tuhan, judgment, hukum-hukum, dan digambarkan dengan banyak lain bahwa dia adalah perfect, sempurna, teguh, ya, tepat, murni dan lain sebagainya, dan kemudian fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Jadi dengan 6 baris yang pendek, karena dibuat dalam bentuk puitis, memberikan informasi yang lebih dari sekedar kata-katanya saja, tetapi menganyamkan dan melukiskan suatu hubungan antara satu line, satu baris dengan baris yang lain yang sangat indah gitu. Oke, jadi itu contoh ya, paralel sinonim. Masih banyak contoh yang lain lagi. Misalnya contohnya Mazmur 1. Nah, ini ya. Mazmur 1 ayat 1. Ini permulaan dari Mazmur, salah satu Mazmur yang sangat-sangat indah sekali. Sangat-sangat indah sekali. Dikatakan di sini apa? Ya, berbahagialah ya, orang yang tidak berjalan. Oke, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Oke, sepertinya harus saya tarik lagi biar kelihatan. Okay. Ini saya bikin gini deh ya. Menurut nasihat orang fasik. Nah, ini elemen-elemennya. Oke, ini karena kepanjangan saya harus ini singkat aja. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke, kelihatan ya. Nah, kemudian apa? Yang tidak berdiri. Nah, yang tidak berdiri, okay. Yang tidak berdiri ini langsung di sini. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Oke, Anda bisa lihat di situ. Kemudian yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Anda bisa melihat dari tiga baris ini. Dari tiga baris ini, kalau kita tidak memahaminya sebagai puisi Ibrani, kita baca satu-satu saja, satu-satu ayat saja, satu-satu baris saja. Oke, kita bisa dapatkan satu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oh ya, benar ya. Kalau misalnya ada orang fasik, orang yang membenci Tuhan, dia kasih kita nasihat, oh jangan kita ikutin. Ya, oke. Kita bisa dapatkan pemahaman seperti itu, dan itu bagus. Ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini sedikit lebih abstrak ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Gimana caranya itu? Sedikit lebih abstrak. Di jalan orang berdosa. Lalu yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke lah, mungkin kita bilang kalau ada orang lagi
Ini kita tahu pencemooh misalnya pengejek Tuhan lagi duduk-duduk, ya kita nggak usah ikut di situ. Tapi saudara kasih Tuhan, uh, itu bagus kalau kita dapatkan itu bagus. Namun kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam lagi kalau kita memahami desain Tuhan membuat ini dalam bentuk puisi. Dan sekali lagi ini adalah contoh paralel sinonim. Contoh paralel sinonim di mana 3 barisnya ini menyatakan hal yang sama dengan dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Artinya seperti ada satu pelajaran inti yang mau diajar, tetapi dia memakai sudut sorot dari sini, sorot dari sini, sorot dari sini, sehingga pelajaran intinya disampaikan, gitu ya. Dan sekilas tampak sepertinya puisi Ibrani ini mubazir, karena yang diomongin kok kayak sama, kayak diulang-ulang, kayak sama gitu. Tapi sebenarnya tidak mubazir, malah ini sangat space effective. Berbahagialah orang ini diulang-ulang sebenarnya ya. Berbahagialah orang yang begini. Nah, baris kedua, berbahagialah orangnya ini dipahami gitu. Berbahagialah orang juga yang tidak berdiri, dan berbahagia juga orang yang tidak duduk. Jadi berbahagialah orang ini dimengerti, diulang dalam 3 baris ini. Nah, perhatikan di sini. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Berjalan, berdiri, duduk. Ini sinonim, ya, sinonim dalam pengertian sama-sama menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan bersama, ya, menurut di dalam. Dan kemudian dikatakan apa? Nasihat, jalan, kumpulan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini juga para orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Apa kesamaan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh? Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah orang-orang yang menolak Tuhan, menolak desain Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Menentang Tuhan. Dan apa hubungan nasihat, jalan, dan kumpulan? Nasihat, jalan, dan kumpulan adalah cara mereka mempengaruhi orang lain, atau lingkup pengaruh mereka. Lingkup pengaruh mereka bisa dalam bentuk secara fisik duduk bersama dengan mereka, satu kumpulan, ya. Bisa dalam berjalan bersama dengan mereka, bisa dengan nasihat-nasihat mereka. Jadi itu adalah bagaimana mereka punya lingkup pengaruh. Lingkup pengaruh, ya. Jadi ada orang-orang yang menolak Tuhan, menolak desain Tuhan, menolak hukum-hukum Tuhan. Mereka adalah disebut orang fasik, orang berdosa, pencemooh, bisa banyak yang lain lagi. Dan mereka punya lingkup pengaruh. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melibatkan dirinya. Ya, apakah itu dengan berjalan, berdiri, duduk, tidak melibatkan dirinya, tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh lingkup pengaruh dari orang-orang yang menolak Tuhan dan menolak kriteria Tuhan ini. Malahan dengan bentuk puisi ini kita mendapatkan inti pelajarannya. Jadi kita tidak perlu bertanya, misalnya, oh, tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk. Boleh nggak saya misalnya jogging atau saya ini misalnya bersahabat dengan, karena nggak dikatakan bersahabat kan? Yang dilarang kan apa? Berjalan, berdiri, duduk. Boleh nggak saya bersahabat dengan orang yang membenci Tuhan? Ya, membenci Tuhan kan nggak disebut. Atau dengan orang yang meragukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu bertanya begitu lagi, karena 3 baris ini hanya memberikan contoh-contoh, ya. Tetapi ketiga contoh ini bagaikan 3 lampu sorot yang menyorot kepada pelajaran intinya, yaitu janganlah kita membiarkan diri kita dipengaruhi, ya, dipengaruhi dan masuk dalam lingkup pengaruh orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria atau desain Tuhan. Dan ini sangat indah sekali. Ini adalah contoh paralel sinonim. Dan ini yang saya pernah katakan, ini adalah spiritual distancing, ya. Kita di zaman COVID sini kita disuruh social distancing lah, physical distancing. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagi orang Kristen untuk melakukan spiritual distancing, di mana kita menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik bagi kita. Oke, baik. Nah,
Kita mau lanjut lagi, ada jenis lagi. Tadi kita bilang A adalah paralel sinonim. Namun sebelum kita lanjut ke yang lain, saya kecilkan dulu notepad kita. Coba kita baca terus saja sini, Mazmur 1 ayat 1. Coba kita praktekkan ya, pemahaman puitis kita. Ayat 2. Jadi berbahagialah kan tadi orang yang apa? Ayat 1. Ini kunci berbahagia ya. Jadi ini pelajaran yang sangat indah. Ini hukum Tuhan, Saudara. Ini hukum Tuhan. Jadi kalau kita ingin belajar seperti apa sih kita mau mengenal Tuhan, Tuhan tidak ingin kita dipengaruhi oleh orang-orang yang menolak kriteria Dia, tapi sebaliknya di ayat 2 kita harus dipengaruhi oleh apa? Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu baris pertama. Saya tidak akan tuliskan lagi ya karena terlalu panjang. Tapi Anda bisa membayangkan puitisnya, satu baris. Tetapi yang kesukaan orang tersebut ialah Taurat Tuhan, itu satu baris. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi itu paralel. Jadi kesukaan itu paralel dengan merenungkan siang dan malam. Taurat itu paralel dengan Taurat. Jadi masing-masing ada Taurat. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi pelajarannya adalah kalau kita ingin berbahagia, jauhkan dari diri kita pengaruh orang-orang yang menolak desain Tuhan. Dan itu termasuk media yang kita konsumsi, film, ya, musik, ya, mempengaruhi kita, Tuhan. Ya, di masa lockdown ini banyak orang kerjanya nonton tiap hari. Apa yang Anda tonton, saudara Tuhan? Ada yang nonton drama Korea, drama Cina, drama entah apa lagi. Ada yang nonton film-film Hollywood, saudara Tuhan. Hati-hati. Saya tidak berkata bahwa semuanya salah, tapi banyak sekali dari semua itu adalah pencemooh, adalah orang-orang yang menolak desain Tuhan. Di dalam film-film sekarang ini ada perselingkuhan, ada seks sebelum nikah, ada kejahatan, ya, ada filosofi dunia tentang materialisme, lain sebagainya. Dan mereka sedang memberikan kita nasihat. Mereka sedang memasukkan kita dalam lingkup pengaruh mereka ketika kita tenggelam asik di dalamnya. Ya. Dan Tuhan bilang jangan. Sebaliknya, kita harus memberikan diri kita dipengaruhi oleh Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, dan kesukaan di sini paralel dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesukaan itu bukan hanya saya suka, lalu kita bawa Alkitab tapi nggak pernah kita baca, begitu bukan. Tapi kesukaan itu berarti apa? Kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Ya. Hari ini ada banyak orang Kristen yang membaca Alkitab, ya. Bagus, itu bagus. Saya katakan, Anda mau baca firman Tuhan itu sudah bagus. Itu luar biasa. Ada lebih banyak lagi yang nggak baca firman Tuhan. Namun kalau Anda baca firman Tuhan, coba, apakah itu untuk dilupakan? Sudah kuota saya hari ini, saya sudah baca. Ada yang punya target kan? Punya target bagus. Anda mau baca Alkitab selesai 1 tahun, bagus dengan Tuhan. Anda lakukan itu. Tapi saya berbicara kepada yang sudah mulai makin lebih dewasa lagi. Anda sudah pernah baca Alkitab semua, mungkin 1 kali, mungkin 2 kali, mungkin beberapa kali. Mari kita mulai membaca Alkitab untuk kita renungkan secara mendalam. Ya. Bagaimana ini berhubungan dengan bagian firman Tuhan yang lain? Bagaimana ini berhubungan dengan hidup saya hari ini? Bagaimana saya bisa menerapkannya? Apa arti kata ini di baliknya? Kalau Anda tahu Yunani, Ibrani, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda bisa punya banyak resources, kamus-kamus, ya. Ada strong concordance, Anda cari, apa ya kata di balik ini dan lain sebagainya. Dan sudah kasih Tuhan. Maka ya, Anda akan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya, merenungkannya. Ada kata-kata pengajaran, ada kata-kata penghiburan. Wow. Ya, ayat 3. Nah, ini juga puisi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Jadi itu paralel semua, saudara. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, pohon yang tidak layu daunnya. Itu menggambarkan suatu pohon yang sukses, yang bertumbuh dengan baik.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, masuk ke ayat yang keempat, saya ingin masuk ke B, yaitu paralel. Tadi kan A paralel sinonim, ya. B adalah paralel sintetis, artinya membangun. Misalnya ayat yang keempat berkata, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi bukan demikian orang fasik, ya. Ini sintetis, ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi bukan demikian orang fasik, artinya kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi penjelasannya adalah, ini ada fondasi, ya. Fondasinya adalah orang fasik, ya, tidak melandaskan hidup pada firman Tuhan. Oke. Orang fasik tidak melandaskan hidup pada firman Tuhan, ya. Sehingga kita bilang akibatnya atau sintetisnya adalah mereka, ya, seperti sekam yang ditiupkan, tidak punya dasar. Artinya tidak punya dasar karena mereka tidak melandaskan hidupnya pada firman Tuhan. Jadi ini contoh paralel sintetis, ya. Jadi paralel sintetis itu membangun. Contoh lain lagi paralel sintetis, misalnya di Amsal, ayat yang terkenal misalnya Amsal 4 ayat 23. Coba kita lihat di sini, ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena, nah biasanya kalau yang sintetis ini dia ada dihubungkan dengan karena dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan kausal, ada hubungan fondasi dan akibat, ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Oke. Iya, baik. Jadi sempat terjadi sedikit gangguan karena tadi saya rupanya sudah sempat menjelaskan tanpa memencet tombol rekam, ya. Jadi saya sedikit ulangi. Tadi kita baru saja membahas Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah contoh dari puisi paralel sintetis. Dan kenapa begitu? Jadi dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata karena di sini mengindikasikan fondasinya, alasannya, sebabnya. Dari situlah, dari mana? Dari hati. Jadi fondasinya adalah hati seseorang adalah inti dari orang tersebut. Hati seseorang adalah esensi dari orang tersebut, bukan tubuhnya. Nah, tubuh memang ada hubungan dengan kita, saudara kasih Tuhan. Tubuh itu, ya, bagian dari kita juga dan erat kaitannya dengan kita. Namun tubuh bukan esensi dari kita. Contohnya kembar identik. Kembar identik tubuhnya boleh dibilang secara genetika sama, ya. Tentu ada beda-beda dikit, tapi mirip sekali. Namun orangnya beda, saudara kasih Tuhan. Kepribadiannya beda. Yang mereka pikirkan bisa berbeda. Yang mereka rasakan, ya, jatuh cinta pada orang yang berbeda, kesukaannya bisa jadi berbeda dan sebagainya. Jadi intinya adalah hati, dan hati adalah tempat kita apa? Dalam Alkitab, hati itu bukan organ fisik, ya. Kalau di Indonesia hati itu kan liver atau hepar dalam bahasa kedokterannya. Kalau bahasa Inggris heart itu jantung. Bukan itu yang dimaksud. Dan hati yang dimaksud di sini adalah tempat kita berpikir, merasa, menimbang dan membuat keputusan. Itu adalah inti dari seseorang. Dan karena itu adalah inti dari seseorang, maka ia harus dijaga. Tubuh kita bisa berubah, tubuh kita pasti berubah. Kita lama-lama tambah tua, ya, tambah tua. Saya sekarang sudah hampir 40 tahun, ya, belum, tapi hampir, mulai mendekati lah begitu. Dan mulai merasakan, ya, beda, umur 20-an, umur belasan. Memang 40 masih lumayan lah, ya. Ada orang-orang senior saya, ya, orang tua, paman dan sebagainya yang sudah 50-an, 60-an, mereka makin merasakan. Dan itu yang Paulus katakan, bahwa walaupun manusia jasmaniah kami semakin merosot dari hari ke hari, namun manusia batiniah kami diperbaharui. Dan itu membuat kita semakin menatap, berharap Tuhan segera datang, supaya apa? Supaya tubuh kita yang fana ini ditelan dalam kemuliaan. Dan, ya, sedikit menyimpang karena ini teologi PL, tapi melihat kondisi dunia sekarang ini yang begitu kacau balau,
doa kita adalah Tuhan segera datang, ya, dan kita melihat sistem antikristus sudah siap, bahwa uh, ya, pengontrolan terhadap ekonomi dunia, pengontrolan terhadap pergerakan manusia, bahkan ya, dengan alasan pandemi manusia bisa diawasi dan lain sebagainya. Ya, itu hal yang menuntun kita kepada semakin kepada akhir zaman, ya. Nah, karena fondasi, ya, hati seseorang harus dijaga dengan baik. Hati kita jaga supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Kita menjaga tubuh kita, tapi lebih penting lagi kita menjaga hati kita. Nah, selanjutnya kita melihat ada yang namanya paralel kontras. Ya, paralel kontras, saya carikan dulu contohnya. Dan kita bisa melihat ada cukup banyak contoh, misalnya di Amsal 15 ayat 1. Oke, paralel kontras ini masuk ke poin apa? C, ya. Masuk poin C. Nah, di sini jadi contohnya Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya singkat aja, geram, meredakan geram, ya. Perkataan yang pedas, ya, bangkitkan marah. Ya, dan kita melihat di sini ada suatu kontras, ada suatu lawan. Jawaban yang lemah lembut tentu kontras dengan perkataan yang pedas, meredakan geram, kontras dengan membangkitkan marah. Namun saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sebenarnya paralel kontras ini sinonim juga, cuman menyatakan hal yang sama tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama berkata bahwa kalau kamu menjawab dengan lemah lembut, dengan tepat, maka redalah kegeraman. Kalau kamu jawab dengan pedas, maka bangkitlah marah. Jadi pengajarannya sebenarnya sama. Jadi masih sebenarnya sinonim, ya, masih sinonim, tapi sinonimnya dalam bentuk kontras, gitu. Jadi kita bisa bilang misalnya begini, anak ini pintar, anak ini tidak bodoh, ya. Jadi pintar tidak bodoh. Jadi pintar sama bodoh kan ini, ya, antonim atau kontras. Tapi karena kita nyatakan, karena di sini sudah berlawanan, lemah lembut sudah berlawanan dengan pedas, tapi dilawan lagi, meredakan dengan membangkitkan marah, jadi akhirnya sama, gitu. Akhirnya yang diajarkan sama. Dan ya, banyak ya yang seperti ini. Kita bisa melihat Amsal 3 ayat 5 sebagai contoh misalnya. Ini juga sangat indah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini juga kontras. Jadi percaya dengan bersandar itu paralel. Percaya bersandar paralel, ya, sama. Tapi yang satu ada jangan, dinegasikan, jangan. Tapi Tuhan dengan kita sendiri itu juga kontras. Jadi percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada diri kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, ini adalah suatu paralel kontras, namun sekali lagi mengajarkan hal yang sama. Jadi sebenarnya sinonim tapi dengan cara kontras, gitu. Dan ayat ini sangat bagus sekali. Artinya standar kebenaran itu bukan diri kita sendiri, bukan perasaan kita, bukan kita merasa atau feeling kita atau insting kita dan lain sebagainya, bukan, saudara Tuhan. Bukan itu semua. Dan yang menjadi standar adalah sebenarnya firman Tuhan. Ya, oleh karena itu, kalau kita banyak lihat di film-film dunia dan lain sebagainya, seringkali dia mau memberikan pesan positif, ya, yang dianggap positif. Trust yourself, katanya, ya. Percaya dirimu sendiri dan lain sebagainya. Yang dari hikmat duniawi sepertinya oke-oke saja. Tapi sebenarnya kita bukan trust ourselves, tapi trust God. Itu yang penting, ya. Jadi ada paralel kontras. Coba saya cari lagi contoh yang lain. Oke, saya ada ketemu satu contoh yang sangat baik. Di sini misalnya Amsal 26 ayat 4 dan 5. Dan kadang-kadang orang menganggap Alkitab ini bikin kesalahan, Alkitab ada kontradiksi. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Coba saya tuliskan, ya. Jangan jawab, ya, orang bebal. Ini saya singkat-singkat supaya muat. Jangan jawab orang bebal menurut
kebodohannya. Ya, karena tanya ya, nanti menjadi sama dengan dia. Wah, ini harus saya tarik ke sini ya. Oke, tapi ayat 5. Nah, ayat 5 ya. Jadi jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, nanti menjadi sama dengan dia. Ini paralel sintetis. Paralel sintetis ya. Tetapi dilanjutkan di ayat selanjutnya, ini menjadi paralel kontras juga. Jawablah. Jadi ini kan jangan. Tapi di sini jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Ya. Supaya ia jangan menganggap diri bijak. Nah, seolah-olah ini pertentangan. Kenapa Tuhan di satu sisi berkata, jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, tapi di sisi lain, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jadi tadi yang kita bisa belajar ya dari tadi yang kita pelajari. Misalnya gini, yang tadi ini, jawaban yang lemah lembut menegasikan atau berlawanan dengan perkataan yang pedas. Meredakan geram berlawanan dengan membangkitkan membangkitkan marah. Jadi karena yang satu ini negasi dengan yang satu ini negasi dengan ini, jadi akhirnya jadi sama gitu. Oke, ini juga sama yang ini ya. Ini saya ini kan. Jadi percaya dengan bersandar itu sama, tapi Tuhan ya, Tuhan dengan pengertian sendiri itu beda. Jadi Tuhan berlawanan dengan pengertian sendiri, tapi ini juga berlawanan. Yang satu kosong, yang satu jangan. Jadi karena ini negasi, jadi akhirnya sama. Nah, kita bisa belajar dan kita terapkan di poin yang satu ini. Yang ini jangan jawab, yang ini jawab. Jadi ini kan negasi. Ya. Bebal pasti sama ya, jangan jawab orang bebal pasti sama. Nah, berarti negasi yang satunya lagi pasti ini, menurut kebodohannya yang di sini beda dengan menurut kebodohannya yang di satu ini. Artinya jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya. Ya, menurut kebodohan yang di sini ini maksudnya adalah jangan jawab orang bebal seperti orang bebal gitu. Maksudnya ikut jadi bebal. Tapi jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Nah, menurut kebodohan yang di baris kedua ini berbanding terbalik dengan menurut kebodohan yang di baris pertama. Karena menurut kebodohan yang di baris kedua ini maksudnya adalah menjawab dia ya sesuai dengan kebodohannya. Jadi bukan kita ikut jadi bodoh, tapi sesuai, menyocokkan ya. Jadi kadang-kadang ada orang bebal itu dia bukan mencari jawaban. Dia cuma mau misalnya berargumen atau berdebat ya. Kita mau coba jelaskan dengan panjang lebar percuma gitu. Jadi kadang-kadang kita jawab menurut kebodohannya. Jadi menyesuaikan dengan kebodohannya. Jadi kalau yang pertama menurut kebodohannya ini kita menjadi sama, jadi bodoh juga gitu. Kita ikutin bodohnya dia, bukan. Tidak boleh itu. Jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya karena kamu jadi sama dengan dia katanya. Tapi jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Nah, jadi ini adalah paralel kontras ya. Ya, contoh yang indah. Oke, kemudian yang terakhir ya, D. Ada yang kita sebut paralel paralel mengandaikan gitu ya. Paralel kita bilang komparatif ya, comparison. Ya, comparison. Oke, coba saya cari contohnya dulu. Oke, karena kita masih di Amsal 26, coba kita ambil yang dari Amsal 26 aja deh. Amsal 26, misalnya ayat 18 dan 19. Ya. Dikatakan di sini, seperti orang gila menembak kan panah api, panah dan maut. Ya. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau, atau saya singkat saja bergurau di sini untuk supaya muat tempatnya ya. Jadi salah satu ciri khas dari parallel comparison atau komparatif adalah ada kata seperti. Nah, jadi membandingkan hal seperti ini adalah seperti ini.
Jadi seperti orang gila yang menembakkan panah api, panah dama. Orang gila ini kan artinya apa? Dia tidak peduli dengan konsekuensi, dia tidak berpikir panjang, dia asal-asalan saja, dia tembak sana sini. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya lalu berkata aku hanya bergurau. Nah, ini banyak terutama orang muda ya, orang muda kadang-kadang apalagi zaman YouTube sekarang kan ada yang namanya prank lah segala macam, walaupun kebanyakan sih settingan. Tapi ya ada juga yang ngeprank aneh-aneh sudah kasih Tuhan ya. Atau ada orang yang wah dia kerjain temennya lalu saya cuman bercanda gitu ya. Dulu waktu zaman saya masih kuliah ada suatu tren kalau orang ulang tahun mau diceburin ke air katanya. Wah, jadi itu atas nama bersenda gurau gitu, atau diceplokin telur ya. Ya untung waktu zaman saya belum ada yang kena apa-apa, tapi saya pernah ada baca ada orang yang diceplokin telur waktu dia ulang tahun. Kebetulan telurnya itu telur yang ada bakteri begitu, kena matanya jadi buta. Wah, itu sudah nggak lucu lagi sudah. Atau ada juga orang yang temennya mau duduk, kursinya ditarik. Wah, lalu temennya duduk, tadinya pikir ada kursi kan, lalu dia wah jatuh, wah ketawa semua ya. Ya kalau sampai titik itu aja sih oke ya, tapi saudara kasih Tuhan, ada yang lumpuh, ada yang jatuh ya, jatuh ke tulang belakangnya lumpuh. Nah itu sudah nggak lucu lagi saudara kasih Tuhan. Ya, jadi banyak orang muda harus memperhatikan ya, jangan seperti ini memperdaya sesama kita ya. Kita ngapain bersenda gurau ya, lalu kita hanya bilang hey sorry I'm just joking ya, padahal kita sudah benar-benar melakukan suatu kerusakan. Dan ini bukan hanya masalah fisik, kadang-kadang bercanda yang bersifat kata-kata juga. Kadang-kadang kata-kata lebih melukai lagi saudara. Kita ngejek seseorang, kita bully seseorang dengan kata-kata kita. Lalu masa kamu nangis, masa kamu sedih, itu kan cuma bercanda doang. Oh saudara kasih Tuhan, orang kita bilang kamu ini seperti orang gila ya, kamu bagaikan orang gila. Jadi ini satu pelajaran yang sangat indah. Ada banyak ya, tentunya ada banyak lagi yang lain, kita tidak akan lihat semuanya. Jadi ini adalah sedikit dasar fondasi bagi Anda untuk memahami kitab-kitab hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Dan sebenarnya saudara, ini bukan hanya ada di kitab-kitab hikmat. Puisi Ibrani ada di mana-mana kalau Anda mau membuka mata. Di kitab nabi-nabi begitu banyak. Bahkan di kitab-kitab yang dianggap sejarah pun, misalnya di kitab Kejadian, salah satu puisi paling awal itu ada di Kejadian pasal 1. Coba kita buka. Kejadian pasal 1 ayat 27, penciptaan manusia. Nah, coba saya tuliskan di sini ya. Penciptaan manusia. Coba kita lebarkan lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini baris pertama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kemudian baris kedua apa? Menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah kan paralel di sini. Menurut gambar Allah, paralel kan? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya. Diciptakannya apa? Dia itu siapa? Manusia kan? Diciptakannya dia. Nah, ini kan paralel. Jadi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, lalu ada baris ketiga. Laki-laki dan perempuan. Saya singkat aja. Laki dan perempuan. Jangan deh. Laki perempuan. Ya, laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini saya ini. Mereka. Oke. Ya, jadi perhatikan paralelisme di sini. Allah tentu dipahami ya. Semua ini kerjaan Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diciptakannya di sini Allah. Dia, jadi manusia disebut dia menurut gambar Allah. Diciptakannya mereka. Ya, di sini huruf beda lagi. Laki-laki dan perempuan. Jadi
dari ayat ini, dari paralelisme ini kita bisa melihat menciptakan, itu semua paralel. Manusia, dia, mereka, paralel. Menurut gambar Allah, menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Jadi saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berdasarkan paralelisme ini. Karena ada sebagian teologi yang berkata bahwa hanya laki-laki yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi itu salah. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah laki-laki dan perempuan. Jadi ini sudah puisi. Puisi ada di kitab Kejadian, puisi ada di kitab di mana-mana. Kalau Anda sudah belajar mengidentifikasi puisi Ibrani, Anda belajar mengapresiasinya dan punya kunci untuk membongkarnya, untuk mendapatkannya, maka Anda akan mendapatkan keuntungan sumber hidup sambil Anda membaca firman Tuhan. Oke, jadi sekali lagi ada begitu banyak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa dari kitab-kitab hikmat kita bisa belajar Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri lewat hukum-hukumnya. Dan kitab Amsal penuh dengan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum rohani, yang kita harus pahami dengan benar. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang mau mengatur hidupnya sesuai dengan hukum-hukum rohani Tuhan itu. Semoga pelajaran ini membuat Anda makin penasaran dengan firman Tuhan dan mau menyelidiki lebih lanjut lagi. Jadi kita selesai kelas teologi perjanjian lama kita. Tentu tidak semua perjanjian lama kita bahas, ya itu terlalu panjang, seumur hidup pun tidak akan habis dengan Tuhan. Namun ya kita telah melihat berbagai cara Tuhan menyatakan diri. Tuhan ingin kita makin mengenal Dia. Moga-moga Anda yang ikut kelas ini, baik yang di Gids maupun yang ikut lewat YouTube dan lain sebagainya, Anda semakin mengejar Tuhan. Saya akan berikan satu puisi terakhir. Saya cari dulu. Oke, yaitu di Mazmur 42 ayat 1. Dan puisi ini paralel apa, saudara? Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini puisi komparatif. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita merindukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mempelajari firman-Nya lebih dalam lagi. Dan semoga kelas teologi perjanjian lama ini berguna, bermanfaat bagi kita semua. Karena masalah pandemi dan coronavirus masih belum jelas tentang pelajaran-pelajaran semester depan, namun nanti akan kita update dan kita akan adaptasi. Sejauh ini kita berharap terus kepada Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk pelajaran yang telah kami terima. Kau yang pimpin supaya kami dapat sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pimpin Tuhan, pimpin. Kiranya kelas yang sudah diajarkan satu semester ini memicu kami semua untuk makin mengejar Engkau, seperti rusa merindukan air. Sertai anak-anak-Mu, Tuhan, jaga kami, jaga mereka di dalam penyertaan dan penjagaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini, Maranatha.